Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bertemu saya lagi, Wiwit Abe, di acara Lu Lagi. Lupa lagi, belajar lagi. Kali ini kita akan membahas terkait materi pengantar elektronik bisnis atau e-bisnis ya. Saya mengambil pendapat dari Mohan Soni dan Jeff Zabin dalam O'Brien dan Marcus di tahun 2008 ya. Anda juga boleh loh berpendapat sendiri nanti ya. Mereka menyatakan bahwa e-bisnis merupakan pemanfaatan jaringan elektronik dan teknologi-teknologi yang berkaitan untuk membolehkan, memperkuat, meningkatkan, merubah atau menemukan suatu proses bisnis ya atau sistem bisnis yang mempunyai nilai yang lebih untuk menguntungkan pelanggan saat ini ataupun pelanggan potensial. Nah, sekarang kita bisa melihat gambaran terkait e-bisnis. Masih banyak yang menganggap ada persamaan ya. Kita cek dari gambar berikut ya. Dari gambar di sini terlihat e-bisnis versus e-commerce ya. Anda bisa melihat kalau kita bicara dari sisi e-commerce ya, sebenarnya e-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis karena di dalamnya ada pemasarannya, penjualannya, bagaimana membeli produk dan layanannya di internet. Nah, kalau kita bicara dari sisi e-commerce-nya itu adalah ruang lingkup yang lebih luas. Kita bicara terkait bukan sekedar e-commerce-nya saja, tapi di sini meningkatkan bisnis, bagaimana kinerjanya melalui biaya rendah dan konektivitasnya terbuka. Jadi teknologi baru ini dalam rantai nilainya terhubung juga dengan keseluruhan bisnisnya. Dan di sini target dari e-bisnis adalah untuk meningkatkan layanan, untuk mengurangi biaya juga, membuka saluran-saluran baru dan mengubah landscape kompetitifnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah e-bisnis lebih dari sekedar menjual dan memasarkan secara online, gitu ya. Anda juga bisa melihat bagaimana perbandingan atau perbedaan antara bisnis tradisional dengan elektronik bisnis. Di gambar ini Anda lihat sama-sama ya, bagaimana kalau kita bicara bisnis tradisional, langkah demi langkahnya sama, pasti mempunyai definisi yang jelas ya, mengembangkan langkah demi langkah. Kemudian tidak ada perubahan dalam lingkungan bisnis dan teknologinya ya, tekanan waktunya tinggi ya, belajarnya sama terus menerus ya. Kita lihat dari gambar yang tradisional, kita bandingkan dengan gambar yang elektronik bisnis, karakteristiknya bagaimana gitu ya. Kalau cerita terkait teknologinya ya, ini definisinya bisa dikatakan masa depannya adalah kabur gitu ya. Kabur seperti apa ya, karena terkait perkembangan teknologinya sangat cepat ya, dalam hitungan mungkin tahun, bulan itu bisa berubah dengan cepat. Kemudian di sini perubahan permanen dan tak terduga dalam lingkungan bisnis dan teknologi. Waktu ke pasar dan kecepatannya adalah faktor persaingan utama. Dan di sini diperlukan pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi yang sangat cepat. Nah, dari kesimpulan yang ada di gambar di sini, e-bisnis bukanlah sebuah proyek, melainkan sebuah perjalanan yang membutuhkan visi dan prosedur non-linear. Kalau terkait konsep e-bisnis, 7 nih yang perlu Anda cermati. Yang pertama, terkait komunikasinya, bagaimana Anda mengirimkan barangnya, melayani, memberikan informasi, melakukan pembayaran menggunakan jaringan komputer dan alat elektronik lainnya. Yang kedua, terkait komersial dari sisi perdagangannya ya. Di sana Anda menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk dan layanan informasi pada internet menggunakan layanan online lainnya. Yang ketiga adalah terkait proses bisnisnya ya. Bagaimana melakukan bisnis secara elektronik dengan melakukan proses bisnis dengan jaringan elektronik. Dengan demikian mengganti proses bisnis yang biasanya dilakukan secara fisik. Yang keempat, layanan di e-bisnis itu adalah tools yang memenuhi keinginan pemerintah ya, perusahaan, pelanggan, manajemen untuk memangkas
biaya layanan dengan meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan meningkatkan kecepatan dalam pengiriman layanan kepada konsumen, ya. Yang kelima adalah terkait belajar, ya. Memungkinkan hal ini untuk melakukan pelatihan pendidikan secara online, baik di sekolah, di universitas, di organisasi lain yang termasuk ke arah bisnis, gitu ya. Yang keenam itu terkait kolaborasi, di mana kerangka kerja untuk kolaborasi antar dan di dalam organisasi. Yang ketujuh adalah terkait komunitas, bagaimana menyediakan tempat untuk berkumpul anggota komunitasnya untuk belajar transaksi, ya, terkait bisnis untuk berkolaborasi bersama, ya. Nah, strategi di e-bisnis ini adalah biaya rendah, karena itu pesaing harganya juga rendah, gitu ya. Nah, kalau kita bicara pasar internet, ya, itu terjadi tanpa gesekan, ya. Ini menyiratkan bahwa pelanggan memiliki informasi yang hampir sempurna dan dapat membandingkan harga di seluruh dunia, ya, membandingkan dengan cepat, ya, dengan menggunakan agen intelijen di sini untuk mencari harga terbaik, meningkatkan di proses ini, ya. Kemudian strategi diferensiasinya yaitu dengan mencari posisi pasar yang unik terhadap pesaing, ya, ini sangat cepat di sini. Nah, Anda bisa melihat gambar di sini adalah terkait experimentation dan learning, bagaimana ini proses loop perumusan strategi secara pendek, ya. Anda bisa melihat bagaimana muncul strateginya, ya. Eksperimen ini berkelanjutan melalui solusi dan prototyping tertentu, ya. Ini tujuannya apa untuk memunculkannya? Pasti untuk menjadi perusahaan yang terhubung, ya. Nah, di sini kalau untuk target atau jenis-jenis e-bisnis ada banyak, ya. Ini ada saya sebutkan beberapa untuk bisa Anda pelajari. B2C, ya, ini adalah contoh model e-bisnis B2C, ya. B2C itu adalah kegiatan e-bisnis dalam pelayanan secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Transaksi penjualannya dapat dilakukan di internet dengan pemesanan langsung dilakukan oleh konsumen dengan melihat harga-harga yang sudah dicantumkan, ya. Anda bisa melihat nih dari website e-commerce-nya B2C, ya. Nanti Anda bisa melihat toko online yang menjual berbagai aksesoris, ya. Di sana masuk kategori e-commerce B2C, ya. Kemudian Asus Store, ya, store asus.com, ya. Asus Store adalah sebuah website e-commerce yang baru didirikan oleh Asus yang menjual smartphone buatan Asus langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, Asus Store juga termasuk ke dalam website e-commerce B2C. Masih banyak lagi model-model e-bisnis. Kita lanjutkan di part 2, ya. Jangan ketinggalan.